Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Rahayu. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa daur hidup hewan yang ada di sekitar kita atau mungkin sering kita jumpai. Yang pertama, kita akan membahas tentang daur hidup katak. Katak bahasa Jawanya kodok. Hidupnya biasanya berada di sawah-sawah atau di daerah pertanian atau perkebunan. Katak biasanya berjalan itu meloncat-loncat. Nah, ada yang mengatakan juga ketika katak meloncat, itu katak sedang atau bersamaan dengan kencing juga. Nah, mau tahu bagaimana daur hidup katak itu sendiri? Mari kita bahas bersama-sama. Daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Jadi kemarin sudah dibahas tentang kalau ayam itu bertelurnya di dalam kandang atau membuat sarang, lalu kupu-kupu bertelur di daun. Nah, sekarang katak itu bertelurnya di dalam air. Misalnya di air kayak rawa-rawa, sawah, dan lain sebagainya. Ketika ada genangan air, biasanya di situ katak akan bertelur. Yang kedua, telur-telur itu akan menetas sekitar kurang lebih 10 hari. Nah, jadi telur tadi menetasnya cukup singkat, yaitu 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di dalam air. Jadi berudu ini masih bernafas dengan insang. Ini dijelaskan selanjutnya. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernafasan untuk bernafas di dalam air, seperti pada ikan. Jadi, katak kecil atau berudu juga bernafas dengan insang. Tetapi, katak bukan merupakan jenis dari ikan. Jadi, antara katak dan ikan itu berbeda jenisnya, walau sama-sama memiliki insang. Apa perbedaannya? Mari kita lanjutkan pada tahapan perkembangan katak yang selanjutnya. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian, tumbuhlah kaki belakang. Nah, itulah yang membedakan katak dari jenis-jenis ikan. Bahwa kalau ikan itu insangnya tetap akan bertahan hingga dewasa. Sedangkan pada pertumbuhan katak, insang tersebut sudah tertutup. Artinya, insang itu tidak memiliki fungsi yang berarti lagi untuk si katak tersebut. Dan kemudian tumbuh kaki. Nah, itu. Jadi insang hanya berguna untuk bernafas dalam waktu 3 minggu saja. Setelah 3 minggu, katak sudah tidak bernafas dengan insang, karena insangnya sudah tidak berfungsi. Terus, pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernafas dengan paru-paru. Jadi, antara umur katak 3 minggu hingga ke 8 minggu, itu katak mulai tumbuh juga yang namanya paru-paru. Jadi bernafasnya sudah tidak dengan insang, tapi katak mulai belajar bernafas dengan paru-paru. Nah, ini dijelaskan bahwa katak itu juga memiliki ekor. Pada sebelumnya kan katak ketika di air itu juga punya ekor kayak ikan untuk memudahkan dalam berenang dan hidup di air. Tapi kemudian pada usia ke-8 minggu ini, ekor katak tersebut akan memendek. Ya, seperti itu.
Nah, selanjutnya adalah setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, kata akan berubah menjadi kata dewasa. Nah, kata ketika dewasa ini akan tidak hidup di air, tapi hidupnya di darat. Kata memiliki kaki, kemudian untuk melompat-lompat agar ia bisa berpindah tempat. Seperti itu. Jadi, kata ini juga dikategorikan sebagai binatang yang hidup di dua alam. Mengapa dua alam? Sebab ada alam darat dan ada alam air. Ketika kata masih kecil, kata berada di dalam air. Ketika sudah dewasa, kata akan keluar dari air dan hidup di darat. Caranya menggunakan paru-paru dan untuk berpindah tempatnya, kata biasanya melompat. Seperti itu. Mari kita lanjut. Tahapan yang pertama sudah saya kasih tanda. Itu adalah bentuk dari bentuk dari telur kata itu sendiri. Yang kedua tadi berudu. Nah, ini berudu ini terlihat belum memiliki kaki, tapi sudah memiliki ekor yang panjang. Terus yang ketiga ini mulai tumbuh kaki, tapi belum sempurna, belum panjang. Jadi kakinya kalau kita lihat itu kayak mirip sepatu yang untuk renang itu loh bentuknya. Pipi. Masih untuk kayak apa? Untuk kekuatan dan keseimbangan di dalam air masih di situ. Yang kemudian yang keempat ini kakinya sudah tumbuh, ada kaki depan 2, kaki belakang 2. Ini sudah tumbuh sempurna dan ekornya memendek dan mulai bernafas dengan paru-paru. Yang selanjutnya kemudian ekornya lebih pendek lagi dan kata ibaratnya sudah tidak merayap tapi sudah bisa duduk dan nanti sudah bisa untuk melompat-lompat seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas daur hidup kecoa. Ayo, siapa yang memiliki ketakutan dengan kecoa atau merasa jijik dengan kecoa? Kalian tidak perlu jijik atau takut dengan kecoa, karena kecoa juga makhluk hidup yang sama-sama hidup dengan kita, tetapi memiliki karakteristik dan sebuah ciri yang berbeda dari kita. Kita manusia, kata hewan. Kita manusia, kecoa hewan. Kita dan kecoa itu sebenarnya hidup berdampingan di dalam bumi yang sama. Hanya saja memiliki karakteristik dan jenis yang berbeda. Seperti itu. Dan diciptakan dengan tujuan yang berbeda pula. Lalu bagaimana sih perkembangan kecoa itu sendiri? Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Yang ini, yang nomor 1 itu telur kecoa. Jadi telur kecoa itu memanjang. Seperti ini. Kalau kalian menemukan benda seperti ini di rumah kalian, mungkin itu adalah telur kecoa. Yang kedua ini lanjut ada nimfa. Nimfa ini beberapa kali berubah kulit. Jadi gitu, berubah kulit, terus selanjutnya juga nimfa berubah kulit lagi, kakinya memanjang, kemudian yang selanjutnya yang nomor 4 itu sudah tumbuh yang namanya sayap. Kan biasanya ada, kalian mesti menjumpai di rumah kalian ada kecoa terbang. Bagaimana rasanya ketika diterbangin coa?
Waduh. Dan selanjutnya itu belum bisa terbang sempurna yang nomor 4. Yang nomor 5 itu kecoaknya sudah memiliki sayap, sudah benar-benar bisa terbang di atas kalian, bisa terbang kemana-mana. Tetapi terbang kecoak ini tidak setinggi terbang dari burung, berbeda sayapnya fungsinya. Yang bahasa Jawanya adalah ginjeng. Capung merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoak. Ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Jadi capung ini sudah dijelaskan pergantian kulitnya selama 10 kali. Capung itu kayak ginjeng kalau nggak salah itu. Terus yang mana sih yang capung? Nah ini yang ditunjuk, lupa tidak saya kasih nomor, tapi yang ada titik-titik ini adalah telur capung. Kemudian capung menjadi nimfa ini yang mulai badannya itu besar. Pas capung menjadi nimfa itu badannya itu kayak besar, mirip kayak kecoak, tetapi sayapnya kecil, masih kecil, belum tumbuh. Terus kayak kakinya sudah tumbuh. Nah, kemudian selanjutnya berganti kulit beberapa kali. Capung akhirnya bisa kurus. Bukan diet loh ya. Capung itu kemudian sampai beberapa kali sebelum ia dewasa, tubuhnya mengecil, tetapi panjang tubuhnya bertambah atau memanjang. Dan sayapnya lebar, lebih lebar dari sayap kecoak. Sehingga capung bisa terbang lebih tinggi dari kecoak. Itu. Yang terus selanjutnya ini, kemudian sudah dewasa makin panjang lagi. Biasanya itu kalau nggak salah capung kalau hinggap itu mesti bunyi ngeng gitu. Itu daur hidup capung. Selanjutnya daur hidup nyamuk. Nyamuk ini menurut beberapa orang dan menurut saya sendiri cukup mengganggu. Tapi kita sebagai manusia harus tetap menghargai nyamuk sebagai makhluk ciptaan Allah. Jadi nyamuk itu juga sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Sama seperti kita. Tetapi fungsi kita dan fungsi nyamuk jelas berbeda. Kita tidak akan membahas dari sisi agama, tapi kita akan membahas dari sisi ilmu pengetahuan alamnya. Nyamuk, nyamuk-nyamuk nakal. Ya. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Jadi beda ya, beda nyamuk dengan katak. Tadi katak kan berkembang biaknya di dalam air. Kalau nyamuk berkembang biaknya itu justru di permukaan air. Gitu. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Biasanya namanya, kalau di Jawa sih namanya uget-uget. Uget-uget yang jadi bentuknya itu kayak mirip dengan ulat biasa, ulat yang kecil banget itu mirip, tapi berada di dalam air. Biasanya itu berada di genangan air atau berada di kolam air, atau ibaratnya jeding, bak mandi. Itu kalau ada nyamuk yang bertelur, biasanya di dasarnya itu ada tempayak atau uget-uget. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanan dari air yang ia tinggali. Jadi kalau menurut kamu air itu cuma bening, tidak ada apa-apanya, tidak ada sumber energi, tapi bagi nyamuk di dalam air itu banyak sekali
sebuah makanan-makanan untuk tumbuh kembang nyamuk itu sendiri. Walaupun air itu terlihat bening, transparan, kayak tidak ada vitamin, tidak ada nutrisi di dalamnya, tapi nyamuk bisa mendapatkan nutrisi itu semua untuk berkembang biak. Jadi sebenarnya banyak sekali kandungan zat-zat atau nutrisi-nutrisi tertentu yang berada di dalam air. Seperti itu. Setelah cukup umur, tempayan ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa ini tidak hidup di air. Jadi setelah menjadi pupa terus menjadi nyamuk dewasa dan muda, tidak hidup di dalam air. Lalu dari mana nyamuk itu dapat nutrisi untuk kebutuhan hidupnya? Nah, ternyata nyamuk ini sangat sering menghisap darah manusia. Ya, karena kalau di dalam darah manusia jelas terdapat sebuah banyak banget nutrisi untuk tumbuh kembang. Untuk tumbuh kembang manusia bisa, untuk tumbuh kembang nyamuk bisa. Biasanya kalau digigit nyamuk pasti ada kayak bentol-bentol atau kayak bintik sih, kadang bintik merah gitu. Nah, itu dari daur hidup nyamuk. Bisa dilihat di gambar yang nomor 1 itu telur nyamuk, yang kedua itu tempayan, yang ketiga pupa, yang keempat itu nyamuk dewasa. Sekian video dari Mbak Rahayu. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manis dari Mbak Rahayu.